Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 7 akan mempresentasikan International Financial Management. Saya Niken Safa Artasvirena, langsung saja akan menjelaskan tentang pengertian manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional ialah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional atau yang lazim disebut dengan MNC. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Mereka adalah perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh kaum kapitalis global yang pusatnya di Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia, dan Prancis. Perusahaan-perusahaan itu lazim disebut konglomerat global atau kapitalis global. Mereka tidak mengenal negara, bangsa, tanah air dalam mengembangkan kapitalnya. Dewasa ini, perusahaan-perusahaan tersebut menguasai ekonomi dunia dan menguasai ekonomi negara-negara yang sedang berkembang seperti di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Tujuan mereka yang utama adalah mencari keuntungan. Di slide selanjutnya ada peranan penting keuangan internasional bagi yang pertama adalah ekspansi perusahaan multinasional atau yang disebut MNC ke negara yang sedang berkembang atau yang disingkat juga dengan NSB. Terus yang kedua ada ekspansi ideologi globalisasi dan yang ketiga ada perdagangan internasional seperti contohnya ekspor dan impor. Para pemikir ekonomi liberal menyatakan bahwa ekspansi MNC ke negara-negara yang sedang berkembang merupakan lokomotif pembangunan di NSB. Oleh sebab itu, kehadirannya sangat diharapkan. Untuk meyakinkan rakyat di negara-negara yang sedang berkembang bahwa MNC itu penting, dipromosikan ideologi globalisme tanpa MNC tidak akan ada pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang karena mereka kekurangan modal, ilmu, teknologi, dan tenaga ahli. Ini dan di sini di slide selanjutnya ada penyebab ekspansi MNC ke NSB. Di sini yang pertama ada investasi jenuh di negara-negara MNC. Investor kali ini jenuh dengan negara-negara MNC dan mereka mencari negara-negara NSB karena peluangnya lebih besar. Terus yang kedua di NSB sumber daya alam melimpah. Yang ketiga di NSB tenaga kerja murah, tidak seperti di MNC karena tenaga kerjanya sudah kompeten dan lebih terjamin, makanya lebih mahal. Terus yang keempat di NSB kapitalis birokrat tumbuh subur. Yang kelima di NSB kapitalis komprador sangat loyal kepada MNC. Yang keenam di NSB pasar potensial bagi kapitalis global. Yang ketujuh di NSB sistem perpajakan fleksibel. Yang kedelapan di NSB kebijakan bea cukai atau pelabuhan lebih fleksibel. Yang kesembilan di NSB undang-undang perburuhan memihak kapitalis. Di NSB yang ke-10 di NSB pemerintahnya memberi jaminan keamanan investasi. Yang ke-11 di NSB memberi kebebasan transfer modal laba bagi kapitalis global. Dan yang terakhir di NSB sistem perbankan lebih fleksibel. Di slide selanjutnya ada aktivitas manajemen keuangan internasional. Yang pertama, aktivitas manajemen keuangan internasional meliputi aliran finansial, yaitu arus masuk modal dan pinjaman. Yang kedua ada aliran real, yaitu arus masuk barang dagangan barang seperti bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Yang ketiga ada aliran budaya, yaitu arus masuk yang pengetahuan, teknologi, dan pola pikir dan perilaku. Hakikatnya manajemen keuangan internasional adalah ekspor kapital, budaya, dan barang dagangan dari negara-negara kapitalis maju ke negara-negara yang sedang berkembang. Di sini, bagi negara yang sedang berkembang atau NSB, hadirnya MNC adalah merupakan bentuk kolonisasi modern yang dibawa oleh proses globalisasi. Banyak cendekiawan berinisiatif melawannya. Mereka mengatakan bahwa globalisasi adalah rekayasa manusia MNC untuk menguasai ekonomi.
sosial, politik, dan budaya atau pendidikan negara-negara yang sedang berkembang. Namun di balik itu, semua ada setitik keuntungan, yaitu pertama, dapat memanfaatkan keunggulan kooperatif. Yang kedua, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Risiko yang dihadapi NSB adalah ketidakpastian nilai tukar valuta asing karena nilai mata uang dapat dipermainkan oleh kapitalis global. Yang kedua, ada risiko negara country risk yang tinggi. Lalu di slide selanjutnya, ada manfaat mempelajari manajemen keuangan internasional. Di sini pertama, ada manajemen keuangan dalam memprediksi kejadian-kejadian internasional dan dampak kejadian-kejadian internasional terhadap keputusan keuangan perusahaan. Terus yang kedua, ada mengetahui siklus ekonomi, yaitu seperti surplus, defisit, itu manfaatnya. Yang ketiga, mengetahui kelebihan MNC dalam memperdayakan NSB sehingga NSB tergantung kepadanya. Yang keempat, mengetahui moral bangsa. Yang kelima, memahami karakter MNC yang hanya berorientasi mencari keuntungan tanpa peduli nasib banyak rakyat yang dikuasainya. Yang keenam, mengetahui aliran dana dari negara maju ke NSB dan dari NSB ke negara maju. Sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional ialah struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan kurs atau nilai berbagai mata uang di dunia, termasuk juga penyesuaian aliran modal dan perdagangan internasional dan neraca pembayaran. Sistem tersebut dirancang oleh kaum kapitalis global untuk mempermudah perkembangan kapitalnya melalui Lembaga Internasional Monetary Fund atau IMF dan Bank Dunia. Sistem moneter internasional ada 7 macam sistemnya yang sering lazim digunakan. Yang pertama yaitu kurs tetap. Pemerintah menjaga nilai mata uang pada tingkat yang ditetapkan membeli atau menjual valuta asing. Kebijakan pemerintah dalam menjalankan devaluasi atau revaluasi ada 4 faktor. Yang pertama, membiayai defisit transaksi berjalan melalui pinjaman luar negeri yang disebut defisit transaksi berjalan adalah defisit perdagangan luar negeri. Artinya impor lebih kecil daripada ekspor. Misalnya Indonesia impornya 8 US dollar dan ekspornya 5 US dollar, maka defisit transaksi berjalan adalah 3 US dollar. Yang kedua yaitu pengetatan anggaran belanja negara. Yang ketiga pengendalian harga dan upah, dan yang keempat pengendalian kurs. Defisit transaksi berjalan dapat dibiayai utang luar negeri jangka pendek. Jika utang tersebut tidak dibiayai, maka negara sulit membayar bunga dan angsuran pinjaman. Kreditur akan mengalihkan modalnya ke negara yang lebih profitable. Seperti misalnya kasus Meksiko pada tahun 1974, membiayai defisit transaksi berjalan dengan utang jangka pendek. Namun pada tahun 1982, kreditur menarik lagi modalnya. Nah, yang kedua ada kurs mengambang bebas. Permintaan dan penawaran pasar falas dipengaruhi oleh tingkatan harga, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga ada mengambang terkendali. Nilai tukar mata uang ditentukan oleh pemerintah, tetapi diambangkan biasanya diturunkan nilai berdasarkan keputusan pemerintah. Misalnya dari 1 US dollar adalah 400 rupiah, kemudian naik lagi menjadi 600 rupiah, dan kemudian naik lagi menjadi 900, dan sampai akhirnya 1 US dollar itu 2400. Nah, yang keempat yaitu pengaturan zona target. Sistem moneter Eropa atau Joint Fund, sistem mata uang gabungan untuk menanggulangi perubahan kurs tersebut. Dan yang kelima yaitu kurs tertambat. Suatu negara menetapkan nilai mata uangnya berdasarkan nilai mata uang satu atau sekelompok negara. Seperti misalnya dolar AS dipakai patokan nilai mata uangnya oleh 50 negara. Prancis dipakai 14 negara Afrika, dan rubel Rusia dipakai 6 negara ex-Uni Soviet. Dan yang keenam yaitu kurs tertambat merangkak. Suatu negara menetapkan nilai mata uangnya dikaitkan dengan nilai mata uang negara lain, tetapi diadakan perubahan tahap demi tahap. Dan yang terakhir yaitu kurs tertambat mata sekeranjang mata uang. Sekitar 34 negara menambatkan mata uangnya pada sekeranjang mata uang negara mitra dagang mereka. Selanjutnya, sejarah perkembangan sistem moneter internasional. Sejarah perkembangan sistem moneter internasional ialah perkembangan kapitalis global dalam usahanya mengembangkan kapitalnya.
Perkembangan itu melalui perdagangan, perang, penjajahan, dan melalui penentuan standar mata uang, khususnya perkembangan nilai tukar mata uang antara lain yang pertama standar emas dari tahun 1821 hingga 1914. Contohnya, 1 ons emas sama dengan 20,67 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 4,2474 pounds. Maka kurs dolar Amerika Serikat dengan pounds sama dengan 20,67 dolar Amerika Serikat dibagi 4,2474 pounds sama dengan 4,86656 dolar Amerika Serikat per pounds. Yang kedua, periode Perang Dunia dari tahun 1918 sampai 1940. Setelah Perang Dunia Pertama, kondisi ekonomi negara-negara kolonialis kapitalis semakin hancur. Krisis ekonomi kapitalis 1930-an pemicu Perang Dunia Kedua karena mereka saling berebut koloni-koloni yang menghasilkan bahan mentah. Yang ketiga, persetujuan Bretton Woods dari tahun 1945 sampai 1971. Negara-negara bekas kolonialis atau negara-negara kapitalis membentuk lembaga keuangan internasional yang dinamakan International Monetary Fund atau disingkat IMF dan World Bank. Tujuannya menyelamatkan ekonomi yang dulunya negara-negara kolonialis kapitalis yang hancur akibat Perang Dunia Kedua, menetapkan dolar Amerika Serikat sebagai standar sistem moneter internasional, berlaku kurs tetap. Semua negara harus mematok nilai tukarnya dengan dolar Amerika Serikat. Yang keempat, sistem kurs mengambang dari tahun 1971 hingga sekarang. Kekuatan ekonomi Amerika Serikat rapuh, sehingga dolar Amerika Serikat tidak mampu dijadikan patokan nilai tukar. Yang kelima, sistem moneter Eropa yang beranggotakan 12 negara. Pada Maret 1979, masyarakat ekonomi Eropa membuat sistem satu mata uang Eropa. Tujuannya membuat benteng pertahanan terhadap persaingan dagang dengan Jepang dan Amerika Serikat. Nilai tukar negara anggota tidak boleh berfluktuasi melebihi 2,25%. Yang keenam, Euro currencies dipandang sebagai jenis mata uang, tetapi kenyataannya adalah mata uang domestik suatu negara yang didepositokan di negara lain. Tentang neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah sejumlah pembayaran atau penerimaan uang dari suatu negara terhadap negara lain akibat adanya kegiatan ekspor dan impor serta adanya arus dari kapitalis global. Alat dari neraca pembayaran ini adalah nilai tukar mata uang. Jika penawaran uang naik, maka nilai tukarnya depresiasi. Dan jika permintaan naik, maka nilai tukarnya apresiasi. Misalnya seperti kegiatan ekspor antara Amerika Serikat dengan Inggris. Jika Amerika Serikat ekspor, maka menimbulkan permintaan dolar bagi importir. Dan jika Amerika Serikat impor, maka menimbulkan penawaran dolar bagi eksportir.
Semua transaksi internasional yang meningkatkan permintaan terhadap mata uang suatu negara dicatat sebagai kredit di neraca pembayaran negara tersebut dan diberi tanda positif. Sedangkan setiap transaksi yang meningkatkan penawaran terhadap mata uang suatu negara dicatat sebagai debit dan diberi tanda negatif. Lalu ada aliran barang dan jasa internasional. Yang pertama, produk nasional sama dengan konsumsi ditambah tabungan. Yang kedua, pengeluaran nasional sama dengan konsumsi ditambah investasi. Yang ketiga, pendapatan nasional kurang pengeluaran nasional sama dengan tabungan dikurang investasi. Yang keempat, pendapatan nasional lebih besar dari pengeluaran nasional sama dengan surplus kapital dikurang dengan investasi ke luar negeri. Yang kelima, ada tabungan sama dengan investasi domestik ditambah investasi asing. Selanjutnya ada lembaga keuangan internasional. Yang pertama ada IMF, dibentuk di Bretton Woods, New Hampshire pada Juli 1944 oleh kaum kapitalis internasional. Tujuannya kerjasama moneter internasional, stabilitas kurs, menyediakan dana pinjaman untuk memperbaiki neraca pembayaran, meningkatkan mobilitas dana antar negara, dan untuk mewujudkan perdagangan bebas. Yang kedua, ada Bank Dunia atau International Bank for Reconstruction and Development yang didirikan pada tahun 1944 dengan tujuan memberi pinjaman untuk pembangunan ekonomi. Yang ketiga, ada IFC atau International Finance Corporation yang dibangun dengan tujuan membantu swasta. Yang keempat, ada IDA atau International Development Association yang dibangun dengan tujuan membantu pembangunan ekonomi. Yang kelima, ada BIS atau Bank for International Settlement yang dibangun untuk membantu krisis keuangan suatu negara. Yang terakhir ada RDA atau Regional Development Agencies yang didirikan dengan tujuan pembangunan ekonomi regional, yaitu Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Keseimbangan kurs mata uang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang. Yang pertama adalah laju inflasi. Apabila suatu negara mengalami inflasi, maka dapat diidentifikasikan bahwa harga barang akan mahal. Maka untuk memenuhi kebutuhan akan barang maupun jasa, negara akan mengimpor barang atau jasa dari negara lain. Akibatnya, apabila masyarakat merasa bahwa barang yang diimpor lebih murah daripada barang lokal, mereka akan cenderung lebih banyak membeli barang impor, di mana hal tersebut mengakibatkan permintaan terhadap mata uang asing akan semakin meningkat. Kedua adalah tingkat pendapatan. Laju pertumbuhan real dalam negeri diperkirakan akan melemahkan kurs mata uang asing, sedangkan pendapatan real dalam negeri akan meningkatkan permintaan valuta asing yang relatif dibandingkan jumlah suplai yang tersedia. Yang ketiga adalah tingkat bunga, yaitu di mana kenaikan suku bunga mengakibatkan aktivitas dalam negeri menjadi lebih menarik bagi para penanam modal yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Terjadinya penanaman modal mengakibatkan naiknya nilai mata uang yang tergantung besarnya perbedaan tingkat bunga. 4. Kontrol pemerintah, yaitu pemerintah mempunyai kepentingan dalam pengaturan sirkulasi valuta asing. Di antaranya yang pertama adalah kebijakan fiskal, di mana kebijakan tersebut diambil pemerintah untuk pengaturan tentang pajak. Yang kedua adalah kebijakan moneter, yaitu di mana kebijakan tersebut diambil pemerintah dalam kebijakan keuangan. Yang kelima adalah pengharapan pasar, yaitu merupakan ekspektasi atau nilai tukar di masa depan. Sama seperti pasar keuangan yang lain, pasar falas bereaksi cepat terhadap setiap berita yang memiliki dampak ke depan. Contohnya misalkan berita mengenai bakal melonjaknya inflasi di Amerika Serikat mungkin bisa menyebabkan pedagang falas menjual dolar karena memperkirakan nilai dolar akan menurun di masa depan. Fungsi pasar falas. Terdapat 3 fungsi pasar falas, yaitu yang pertama adalah untuk mempermudah pertukaran mata uang asing serta memindahkan dana atau daya beli suatu negara ke negara lain. Kemudian yang kedua ada menyediakan fasilitas
Kredit jangka pendek pada pelaku sebagai media transaksi untuk pembayaran dan atau penyerahan barang yang tidak perlu segera diselesaikan. Yang ketiga adalah pasar valuta asing berperan dalam penyediaan fasilitas perlindungan untuk pelaku terhadap perubahan kurs dengan mekanisme hedging. Tipe-tipe transaksi yang dilakukan dalam pasar falas. Ada 3, yaitu yang pertama adalah transaksi spot, di mana transaksi tersebut merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan dan pembayaran saat itu juga. Meskipun dalam praktek transaksi spot akan diselesaikan pada 2 hari kerja berikutnya. Yang kedua adalah transaksi forward, yaitu di mana transaksi valuta asing dengan penyerahan pada beberapa waktu mendatang sejumlah uang tertentu berdasarkan sejumlah mata uang tertentu yang lain. Kemudian yang ketiga adalah transaksi swap, yaitu di mana transaksi tersebut merupakan transaksi tukar pakai suatu mata uang untuk jangka waktu tertentu. Jenis kuotasi. Terdapat 6 jenis kuotasi. Yang pertama adalah kuotasi langsung dan tidak langsung. Kuotasi langsung adalah penetapan suatu valuta asing dalam mata uang domestik. Sedangkan kuotasi tidak langsung adalah uang domestik dinyatakan dalam uang asing. Yang kedua adalah cara Eropa dan Amerika, di mana kuotasi Amerika merupakan semua mata uang lain dinyatakan harganya dalam dolar. Begitu pula dalam mata uang kuotasi Eropa. Yang ketiga adalah kuotasi beli dan jual, di mana kuotasi beli menunjukkan kesediaan untuk membeli mata uang lain, sedangkan kuotasi jual itu menunjukkan kesediaan untuk menjual mata uang lain. Keempat, menyatakan kuotasi forward dalam basis poin, yaitu di mana kuotasi dengan basis poin dinyatakan dengan mencari selisih antara nilai tukar forward dan nilai tukar spot. Yang kelima adalah kuotasi forward dalam presentase, yaitu metode kuotasi ini memudahkan perbandingan premi di pasar forward dengan perbedaan suku bunga. Yang keenam adalah kurs silang, yaitu di mana dapat dihitung apabila terdapat mata uang ketiga yang tidak aktif diperdagangkan, baik dengan mata uang domestik maupun mata uang asing yang tidak aktif diperdagangkan. Saya akan menjelaskan apa itu paritas daya beli. Nah, paritas daya beli adalah sebuah teori yang mengukur harga di berbagai lokasi dengan menggunakan sekumpulan barang untuk membedakan daya beli real antara mata uang yang berbeda. Nah, paritas daya beli ini bisa disebut juga dengan hukum satu harga, yaitu hukum yang menyatakan bahwa harga barang asing atau PF harus sama dengan harga yang disesuaikan dengan nilai tukar dari barang identik di negara domestik atau PD. Rumusnya seperti di bawah ini, yaitu PF sama dengan SF per D dikali PD. SF per D sendiri adalah nilai tukar nominal. Jadi, secara ideal, barang yang sama di Amerika Serikat dan di Indonesia harus memiliki harga yang sama. Misal, harga komputer di Amerika sebesar $1 Amerika Serikat. Dan di Indonesia harga komputer tersebut adalah Rp14.000. Teori PP mengatakan nilai tukar AS 14.000 harus sesuai dengan Rp14.000 untuk setiap $1 AS-nya. Nah, di sini ada contoh paritas daya beli relatif. Kalau misalkan relatif itu, dia tidak mutlak. Dia bisa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Nah, bila inflasi di Indonesia sebesar 9% dan di Amerika Serikat sebesar 3%, maka harga barang tersebut akan naik sebesar 9% di Indonesia dan 3% di Amerika. Dengan kata lain, sekarang rasio harga barang tersebut di Indonesia terhadap harga barang di Amerika Serikat akan berubah sebagai berikut. Rasio harga barang sama dengan 140.000 dikali 1 ditambah harga inflasinya di Indonesia dibagi 10 dikali 1 ditambah 0,03 atau inflasinya di Amerika. Nah, hasilnya bisa didapatkan 14.816. Hal ini berarti kurs untuk $1
adalah sebesar Rp14.816 pada tahun depan. Selanjutnya ada paritas tingkat bunga. Nah, paritas tingkat bunga menjelaskan bahwa dalam sistem devisa bebas, tingkat bunga di negara satu akan cenderung sama dengan tingkat bunga di negara lain. Setelah diperhitungkan perkiraan mengenai laju depresiasi mata uang negara yang satu dengan negara yang lain. Rumusnya dan contohnya seperti di bawah ini. Rn sama dengan Rf ditambah E. Nah, untuk Rn sendiri adalah tingkat bunga nominal di dalam negeri, dan Rf adalah tingkat bunga nominal di luar negeri, sedangkan E-nya adalah laju depresiasi mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing yang diperkirakan akan terjadi. Jadi, bila tingkat bunga di Amerika Serikat untuk katakan pinjaman jangka waktunya 6 bulan adalah 10% per tahun, dan selama 6 bulan mendatang, kurs dolar terhadap rupiah diperkirakan meningkat dengan 4% atau 8% apabila dinyatakan dalam laju per tahun, maka tingkat bunga untuk pinjaman jangka 6 bulan di Indonesia akan cenderung sama dengan 10% ditambah 8% sama dengan 18% per tahun. Selanjutnya ada hedging. Apa itu hedging? Nah, hedging adalah strategi trading untuk membatasi atau melindungi dana trader dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan. Nah, tujuannya sendiri bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu memberi kesempatan untuk melindungi diri dari kemungkinan rugi atau loss saat melakukan transaksi. Yang kedua adalah meminimalkan besaran kerugian atau membuatnya impas atau break even. Berikut di bawah ini adalah contoh hedging. Hedging utamanya ditujukan untuk membatasi resiko trading di pasar keuangan, tapi banyak juga trader yang menggunakannya sebagai strategi trading. Selanjutnya ada tipe-tipe hedgingnya. Tipe yang pertama adalah perusahaan ekspor-impor yang berupaya melindungi diri dari perubahan nilai tukar dengan membeli kontrak future atau forward atas suatu mata uang versus mata uang lain. Misal, rupiah ke dolar. Yang kedua, perusahaan manufaktur berupaya melindungi diri dari perubahan harga komoditas dengan membeli kontrak forward atau future. Misalnya, kontrak future emas, besi, atau lainnya. Yang ketiga ada spekulan, trader membeli dan menjual saham dan indeks saham CFD pada saat yang bersamaan. Sekian presentasi dari saya.